Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sebelum kita mengawali pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan syafaatnya hingga yaumul akhir. Dan tidak lupa salawat serta salam dapat tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melimpahkan syafaatnya sampai akhir kelak. Dan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah suci Ramadan. Nah, seperti dalam hadis, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana kamu diwajibkan dalam kamu beribadah. Nah, itu juga termasuk dalam hadis tentang puasa. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita perbanyak yang namanya amal-amalan ibadah. Di bulan suci Ramadan ini, kita perbanyak amal-amalan tentang ibadah. Nah, ibadah itu tidak hanya di sholat saja, akan tetapi ibadah itu bisa kita membaca doa, membaca hadis, maupun membaca Al-Quran, serta mengamalkan perbuatan-perbuatan baik itu juga termasuk dalam bentuk ibadah. Serta apalagi di bulan suci Ramadan ini kita dilipat gandakan pahalanya, kita dilipat gandakan rezekinya, apalagi kita sedang bersedekah. Nah, kita membahas tentang yang namanya sedekah. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, umat Islam itu tidak diwajibkan menjalankan puasa saja selama sebulan penuh, enggak hanya berpuasa sebulan penuh. Terdapat banyak amalan sunnah lain yang dianjurkan dikerjakan karena terdapat keutamaan serta pahala yang akan dilipat gandakan. Nah, sedekah ini menjadi amalan utama yang dianjurkan serta dicontoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Dalam riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Itu tertera di hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, sedekah ini itu merupakan ibadah yang memberi dari sebagian harta yang dimiliki kita kepada siapa? Kepada umat Muslim lainnya yang lebih membutuhkan. Serta kepada fakir dan miskin. Nah, sedekah di bulan Ramadan ini dapat berupa uang, dapat berupa makanan, dapat berupa bahan pokok, dan menu berbuka puasa atau makanan sahur. Nah, sedekah ini tergolong sebagai ibadah yang bernilai sosial tinggi karena menguatkan tentang keimanan kita, menguatkan tentang ketakwaan kita, menguatkan tentang ikatan kita sesama manusia, hablum minan nas, maupun ikatan kita kepada Allah, hablum minallah. Sedekah ini itu memiliki banyak keutamaan sehingga banyak pahala yang mulia. Salah satu keutamaan orang yang bersedekah akan disediakan ruangan di surga, sebagaimana riwayat hadis tersebut. Sesungguhnya di surga itu terdapat ruangan yang bagian luarnya itu dapat dilihat dari dalamnya, dan bagian dalamnya itu dapat dilihat dari luarnya. Allah Subhanahu wa taala itu juga menghadiahkan kepada orang yang berkata baik, bersedekah makanan, berpuasa, dan sholat ketika kebanyakan manusia tidur. Itu tertera di hadis riwayat Tirmizi. Itu hadisnya sahih. Nah, itu juga berkata baik kepada teman, senyum kepada teman, terus senyum kepada umat manusia lainnya, terus bersedekah makanan dan lain sebagainya, menolong kepada orang lain, itu juga termasuk dalam bentuk sedekah. Nah, sholat itu juga sedekah kita kepada
Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sedekah. Itu amal-amalan yang ibadah kita yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Nah, itu tarawih itu sebagai bentuk amal ibadah kita yang penggantinya sholat tahajud. Di sisi lain, orang yang bersedekah akan diganti Allah Subhanahu wa taala harta sebagian yang telah diberikan kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala itu mengganti harta sedekah dan banyak yang dilipat gandakan. Satu biji kurma itu jika kita sedekah satu biji kurma itu bisa pahala kita bisa dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar apa? Sebesar gunung, bahkan lebih dari gunung itu bisa. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pahala yang mulai sebagaimana bunyi surah Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi innamal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradul laha qardan hasani yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Nah, yang artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang lebih mulia. Itu tertera di Quran surat Al-Hadid ayat 18 surah ke-57. Nah, itu jika kita meminjamkan kepada sesama manusia itu atau sedekah kepada sesama manusia itu akan dilipat gandakan pahala kita yang setimpal, bahkan lebih dari apa yang kita sedekahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam itu juga menuntun umatnya agar bersedekah tanpa adanya rasa riya atau sombong. Nah, perbuatan amal khususnya sedekah jika terlihat tidak mengapa, akan tetapi lebih baik lagi jika disembunyikan, tidak dilihat-lihatkan oleh orang lain. Nah, itu dalam surah Al-Baqarah ayat 271 Allah Subhanahu wa taala itu juga berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu akan baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik daripada bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahanmu, dan Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah itu maha tahu, Allah itu maha mendengar apa yang kalian kerjakan. Jika kita mengerjakan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dilipat gandakan pahalanya. Jika kita mengerjakan apa yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ya udah kita dapat dosanya aja. Maka dari itu kita perbanyak, apalagi di bulan suci Ramadan ini, tentang amalan-amalan ibadah kita. Di sebelum bulan suci Ramadan kita perbanyak juga, yaitu di bulan Sa'ban. Nah, keutamaan terkait sedekah juga dijelaskan lewat hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Tirmizi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa, sebagaimana air itu memadamkan api. Nah, itu tertera di hadis riwayat Tirmizi. Nah, demikianlah mungkin ceramah yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menambah amalan kita, semoga bisa menambah dari segi sedekah kita. Jika di bulan Sa'ban itu masih kurang dalam sedekah, dalam beribadah, maka perbanyaklah beribadah di bulan suci Ramadan ini, dan meningkatkan iman dan takwa. Iman dan takwa itu harus disertai dengan perbanyak ibadah kita. Nah, iman itu harus disertai dengan takwa. Kalau misalnya takwa itu harus dilandasi dengan apa? Dengan iman. Kalau misalnya iman itu tidak disertai dengan takwa, itu sama saja. Kalau misalnya takwa itu tidak dilandasi dengan iman, itu gimana kalau kita tidak beriman? Nah, itu harus sama gitu. Iman dan takwa itu harus bareng, harus balance, harus sama. Mungkin cukup sekian ceramah kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambahkan amalan ibadah kita, dan bisa
menambahkan amalan ibadah kita di akhir kelak, di hari akhir kelak. Dan semoga kita diberikan rezeki yang halal dan berkah sehingga dapat bersedekah. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala menjadi ridho dengan sedekah-sedekah yang kita keluarkan kepada sesama di bulan suci Ramadan ini. Saya sedikit kata, jangan lupa bersedekah, walau hanya Rp1.000 dan hanya dengan senyum sumringah. Nah, itu sedekah itu banyak manfaatnya. Nah, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.